Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 4. Di mana di bagian ini saudara, kita tahu bahwa Yesus dicobai. Nah, di bagian sebelumnya saya ulangi ayat yang kita baca bersama-sama adalah di Matius pasal 4 ayat 1 dalam seri khotbah yang kemarin. Nah, untuk hari ini saya beri tema hidup menang atas pencobaan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sudah kita bahas kemarin ya, dan kita akan terus dalamin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara harus menyadari saudara bahwa kalimat dibawa oleh Roh ke padang gurun memberikan sebuah pengertian kebenaran kepada kita bahwa karya Roh Kudus bukan yang selama ini hanya dikenal bahwa ke arah-arah hal-hal yang positif yang kita ingat, mujizat, Roh Kudus itu bagaimana dengan kuasa-kuasanya yang lain. Tetapi Roh Kudus juga memimpin kepada suatu yang namanya dihadapkan ujian. Saudara kita tahu bahwa ketika Tuhan pun menciptakan alam semesta, di Taman Eden pun manusia dihadapkan kepada ujian. Ada pohon yang buah tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, manusia punya free will. Memang punya namanya kehendak bebas. Tetapi dalam kehendak bebas itu Tuhan menghadapkan dengan ujian, mau taat kepada Tuhan atau mau taat kepada iblis. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan Allah pun ketika menyatakan di dalam firman Tuhan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3, firman diwahyukan kepada kita. Kita mengenal kehidupan Yesus setelah dibaptis, ketika Roh Kudus turun di dalam bentuk burung merpati sebagai bentuk daripada pernyataan Roh Kudus dinyatakan. Saudara, Yesus dibawa menghadapi ujian, saudara. Maka kita tidak ada yang punya hak privilege bahwa kita harus terhindar dari ujian. Yesus aja diuji. Saudara, contoh, kalau anak presiden aja harus berjuang dengan normal, masa orang biasa rakyatnya mau minta sesuatu hak privilege? Kalau anak Allah aja diuji, masa kita harus terhindar dari ujian? Maka kita pun mengalami ujian. Nah, maka contoh kehidupan Yesus di pasal 4 ini diwahyukan untuk dituliskan supaya kita belajar sesuatu dari bagian ini. Saudara, kita tahu bahwa secara manusia Yesus setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini menyatakan sisi kemanusiaan Yesus. Laparlah Yesus. Dan ketika Yesus lapar, saudara, datanglah si pencoba yang berkata, "Jika engkau anak Allah." Maka di seri khotbah yang kemarin, kita mendapat sebuah kesimpulan dari ayat 1 bahwa iblis merupakan musuh terbesar kita. Kita tahu bahwa di ayat 3 Matius pasal 4 dikatakan iblis itu si pencoba. Di dalam bagian perjanjian baru lain dikatakan iblis itu si pendakwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Nah, kalau demikian, bagaimana kita menghadapi musuh ini? Yang pertama, kita tahu kita harus menyadari bahwa musuh kita adalah iblis. Musuh kita yang terbesar adalah iblis. Kita sadari itu. Hal yang kedua, dari pelajaran kehidupan Yesus di dalam menghadapi ujian, kita harus menghadapi pencobaan dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan. Ada 5 hal yang kita harus pelajari bersama-sama. Pertama, menyadari bahwa melalui firman Allah kita mempunyai kuasa melawan setiap ajakan dari iblis, cobaan dari iblis. Yang kedua, kita harus menghafal firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus merenungkan siang dan malam ayat-ayat yang sudah kita hafal.
Yang keempat, kita ucapkan ayat-ayat yang sudah dihafal itu di dalam hati dan juga kepada Allah saat dicobai. Yang kelima, kita harus menyadari dan mentaati dorongan Roh Kudus. Peka akan suara Roh Kudus, kita mau rela mematuhi firman Tuhan ketika Roh Kudus memimpin hati kita. Nah, mari kita melihat bagian demi bagian ini. Bagian yang pertama, menyadari bahwa firman Tuhan mempunyai kuasa. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, bagaimana setelah kita menyadari dengan kuasa firman Allah melawan cobaan iblis. Maka bagian kedua, bagaimana kita menghafal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebuah kisah nyata, istri Billy Graham yang bernama Ruth Graham suatu hari mengalami kecelakaan. Pada waktu itu orang tua mereka memotong kayu, saudara, dengan mesin. Potongan kayu yang sedang diambil ketika roboh mengenah kepala istri Billy Graham, kena kepalanya. Saudara, mengejutkan sekali ketika kena kepala, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Waktu sadar, dokter mengatakan ada sesuatu kejadian yang cukup parah, benturan di kepala. Dan waktu bangun, istrinya lupa banyak hal, lupa semua hal, lupa Billy Graham, nama Billy Graham, lupa itu suaminya. Terjadi satu amnesia, terjadi sesuatu yang mengejutkan keluarga karena benturan itu. Saudara, begitu mengkhawatirkan, mereka takut bahwa mamanya ini, ya istrinya Billy Graham, Ruth Graham, anak-anak Billy Graham takut mamanya ini tidak mampu mengingat lagi seterusnya. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi ada satu kesaksian yang menggemparkan semua orang yang tahu kejadian ini. Saudara tahu, Ruth Graham yang mengalami benturan di kepala, yang terjadi gegar di otaknya, saudara. Dia lupa nama suami, lupa nama anak, dia lupa, dia nggak mampu ingat kejadiannya apa, dia sadar. Tapi satu hal dia tidak lupa. Saudara tahu apa? Dia ingat firman Tuhan, saudara. Mazmur 23 dia bisa bacakan. Firman Tuhan yang dihafal sejak muda. Dia bisa perkatakan semua, saudara. Di situ, waktu Billy Graham menulis suatu buku, menyampaikan kesaksian ini, Billy Graham berkata, betapa luar biasanya ketika orang hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Saudara, menghafal firman Tuhan sangat penting, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam di hatimu. Lihat kalimat, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita harus dengan sukacita, rela, dengan sengaja menerima. Nah, untuk menerima firman Tuhan dengan lembah lembut, hati kita harus terbuka, hati kita harus diajar, dididik dengan sungguh-sungguh rela menerima firman Tuhan, menggali firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Saudara, yang ketiga, setelah kita hafal, ya, apa yang kita lakukan? Renungkan siang dan malam. Lagu pujian, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, itu sangat membekas di hati saya. Saudara, Ulangan pasal 6 ayat 6 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi kita perhatikan terus menerus, saudara. Tidak hanya menghafal. Jadi pertama, tidak hanya tahu bahwa firman Tuhan berkuasa melawan cobaan iblis. Kita tahu Yesus memakai firman Tuhan melawan cobaan iblis. Kita bukan hanya tahu, kita harus melangkah menghafal. Karena Yesus pun, saudara, kalau saudara tahu, Yesus menerima firman Tuhan dan bisa memperkatakan firman Tuhan. Kita percaya Yesus dididik dalam Taurat. Saudara, orang Israel disebut anak-anak bar mitzvah. Jadi sejak kecil mereka menghafal ayat firman Tuhan, dididik dengan Taurat. Umur 12 mereka lulus dan mereka disebut anak bar mitzvah. Apa itu anak bar mitzvah? Yaitu anak Taurat. Mereka harus mampu menghafal Taurat sebelum umur 12 tahun. Nah, setelah menghafal, tidak berhenti di situ. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara.
Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak akan kering daunnya. Apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Ini namanya menghafal firman Tuhan. Tadi baru saya contohkan. Saya baru menghafalkan ayat 3 kepada kita. Di sini ayat 2, tapi saya ucapkan ayat 3. Kenapa saya bisa mengucapkan? Karena kita menghafal, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 119 ayat 47, ayat 48 berkata, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Saudara, hari ini apa yang menjadi kegemaran hati kita? Kita gemar dengan hobi kita. Ada orang hobi mancing. Saudara, saya bukan orang yang tipe hobi mancing. Saudara, kakak saya itu hobi mancing. Dia bisa dari pagi sampai sore di kolam pancingan. Walaupun ada nyamuk, dia nggak bergeming. Dia bisa di situ. Hujan pun dia pakai payung, dia bisa di situ. So, saya bilang hobinya dikerjakan luar biasa. Saya berkesan. Kalau anak Tuhan punya semangat seperti itu, menghafal firman Tuhan, gemar melakukan firman Tuhan, betapa luar biasanya. Ada orang hobi naik sepeda, pagi-pagi jam 4 dia udah bisa jalan naik sepeda. Ada orang teman saya dari Surabaya naik sepeda sampai Jakarta, saudara. Begitu gemarnya naik sepeda, saudara. Bayangkan, kita saudara harus punya satu kegemaran, saudara. Mazmur pakai kata aku hendak bergemar, saudara, melakukan perintah-perintahmu Tuhan. Dalam perintah itu bergemar, saudara. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi, saudara, kalau kita lihat orang-orang dunia dalam kegemaran mereka, akan ayam, akan burung, akan ikan cupang, gemar melakukan pohon, tanaman, menanam pohon. Wah, itu punya klub segala macam. Yuk kita bergemar sama-sama dalam firman Tuhan. Gemar mencintai, gemar merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, ucapkanlah ayat-ayat yang sudah dihafal. Saudara, menghadapi iblis, cobaan bukan hanya tahu bahwa harus menggunakan firman Tuhan, tapi kita tahu harus menghafal. Bukan hanya Tuhan menghafal, kita harus renungkan siang dan malam. Bukan hanya renungkan siang malam. Pada waktu kita dihadapkan dengan ujian, ucapkan, perkatakan firman. Bahkan ketika berdoa, perkatakan firman, saudara. Saudara, kita tahu Yesus waktu diperhadapkan dengan ujian, pencobaan oleh iblis itu, saudara. Iblis memakai firman Tuhan, tetapi memakai dengan konteks yang salah. Kita tahu waktu Hawa diuji, iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis berkata semua buah di taman ini tidak boleh makan. Hawa seolah-olah hebat. Enggak, bukan semua nggak boleh dimakan. Cuma satu nggak boleh dimakan. Emang iblis nggak tahu? Iblis tahu. Cuma iblis putar, mempraktekkan, mengaplikasikan dengan salah. Termasuk terhadap Yesus. Iblis memakai ayat itu, tapi aplikasinya dengan salah. Supaya menyesatkan, membelokkan ketaatan Yesus. Saudara, iblis berkata, tertulis firman begini. Yesus jawab di ayat 4. Ada tertulis. Yesus jawab lagi di ayat 7. Ada pula tertulis. Yesus jawab lagi di ayat 10. Sebab ada tertulis. Jadi saudara, kalau Yesus gak hafal firman Tuhan, Yesus gak merenungkan sampai mendarah daging, bagaimana bisa terucap keluar? Saudara, gak mungkin, saudara. Jadi saudara harus menghafal, merenungkan. Namun kita harus belajar seperti Yesus, mengucapkan. Kita lihat ketika ada satu konteks situasi, firman mana yang tepat menghadapi situasi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita tidak ada pengampunan, ya, secara manusia, saudara, seperti Yesus puasa, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, jujur saudara, ketika kalimat akhirnya laparlah Yesus, itu sisi manusiawi Yesus. Kita lebih lagi, saudara, kita punya sisi manusiawi. Saudara, akhirnya ada banyak orang berkata, sabar sih sabar, tapi mau sampai kapan sabar? Akhirnya gue juga bisa, gue manusia juga. Nah saudara, pada waktu akhirnya kita mulai pada batas manusiawi kita, muncul firman Tuhan. Kalau kita apa? Ampunilah. Berapa kali? 7 kali 70 kali. Wah, kita jadi ingat lagi. Waktu kita membalas, kita disakiti, kita ditolak, kita dimanfaatkan orang, kita mulai marah. Firman Tuhan muncul lagi. Lalu kita perkatakan, ampunilah musuhmu, doakanlah dan jangan membalas.
dengan berbuat baik engkau menemukan bara di atas kepalanya. Terjadi lagi. Waktu keluarga kita, pasangan kita ngajak, ternyata ada satu salah paham, ribut, nggak mau bicara sama kita. Saudara, saudara, istri nggak mau ngomong sama kita. Ayo bapak-bapak, kalau istri nggak mau bicara sama kita, capek. Ayo anak-anak yang dengan firman Tuhan, waktu orang tua kita nggak mau manggil kita. Saya pernah praktekkan marah sama anak saya diemin dia. Saya nggak mau ngomong aja. Wah, dia galau saudara. 1 hari ya udah galau, apalagi 3 hari. Nih bingung nggak tahu gimana saudara. Galau saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu saudara, apa yang terjadi saudara? Saya ajarkan kita bahwa kalau hal-hal seperti itu terjadi, pasangan suami istri ada ribut, ada sesuatu salah paham, siapa yang harus memulai? Siapa harus minta maaf? Saya percaya saudara, ini prinsip yang saya pegang dari Roma pasal 12. Kalau perdamaian itu tergantung daripada kita, usahakanlah perdamaian itu. Dan siapa yang bisa mengusahakan perdamaian itu? Orang yang lebih rohani. Kalau ngaku kita lebih rohani, kita memulai hal itu. Nah saudara, kenapa ini bisa keluar? Karena kita hafal firman Tuhan, kita praktekkan, kita ucapkan juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kelima, sadari dan taati dorongan Roh Kudus untuk mematuhi firman Allah. Nah saudara, jujur, banyak anak Tuhan ngaku ke saya, sebenarnya jelas sih Tuhan bilang ini gak boleh, jelas sih ini jangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 8 ayat 12-14 berkata, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Bukan. Jadi kita bukan kepada daging, kita gak perlu hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita ngaku anak Allah, kita itu hidup. Itu melakukan satu dimensi yang nilai-nilainya dari surga. So kita hidup di dunia itu, nilai yang kita pegang ini bukan nilai duniawi. Prinsip hidup kita ada prinsip surgawi. Karakter kita karakter ilahi. Nilai-nilai kita nilai kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Saya bersyukur kemarin ada satu anak Tuhan Sabtu yang lalu. Orang tuanya bicara dengan saya. Anak saya tidak tahan kerja di kantor ini. Kenapa? Dimana di tahun ini tahun integritas. Dalam kerja di kantor itu, bosnya minta supaya dia udah pakai suap aja. Saudara, dia gak sejahtera. Lalu juga ada banyak hal yang gak sejahtera, gak sesuai dengan iman Kristen. Nah saudara, situasi pandemi begini, gimana melepaskan sebuah pekerjaan? Dengan iman dia doa di hadapan Tuhan. Dia doa sampai malam. Anak muda saudara, umur masih muda, dia doa sampai malam di hadapan Tuhan. Dia dapat jawaban Tuhan. Dapatnya apa? Dia dapat artikel rohani, di WhatsApp-nya dia baca. Bicara tentang apa? Bicara tentang hal-hal yang sedang dia gumulkan. Nah lalu gimana putuskan? Ini udah jelas nih. Nah saudara, waktu bicara dengan saya bilang ini jelas pimpinan suara Roh Kudus. Kalau udah jelas, sekarang dia yang bisa memutuskan sendiri. Waktu orang tuanya nanya gimana? Ya anaknya harus putuskan sendiri. Karena ini harus jelas suara Tuhan. So kita pun kadang kita tahu suara Roh Kudus. Cuma mau taat apa enggak? Nah saudara, yuk kita putuskan untuk taat. Galatia pasal 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kita hidup dipimpin Roh. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Siapa pemimpin kita? Pertanyaan saya. Saudara, saya mau tutup dengan satu hal yang saya mau benar-benar tekankan. Saudara dan saya ownernya, pemiliknya Tuhan. Bukan siapa-siapa. Kalau kita milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan hidup saya. Saudara, kalau bapak di dunia saja lihat anaknya minta roti, gak bakal kasih batu. Walaupun bapak itu ada seorang bapak yang gak benar hidupnya, anak minta roti gak bakal kasih batu. Walaupun bapak di dunia yang hidupnya gak benar, anak minta ikan, gak mungkin dikasih ular. Apalagi bapak kita yang di surga, gak mungkin dia memberikan yang jahat kepada kita. Amin saudara. Ya. Jadi dia bapak yang bukan
menciptakan dunia lalu membiarkannya saja, melepaskan tangan. Enggak. Saudara, kalau kita adalah milik Dia, kalau milik itu rusak, datanglah kepada Bapa. Kalau milik itu ada kebutuhan, datang kepada Bapa. Dan Bapa terbuka tangannya. Dia bertanggung jawab. Dia penuh kasih. Dia akan membereskan. Kenapa? Karena hidup saudara, hidup saya bukan milik kita. Hidup kita milik Tuhan. Dan percayalah, karena kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan tidak akan melepaskan tanggung jawabnya atas hidup saudara, hidup saya. Saudara tahu firman Tuhan berkata, Tuhan menerbitkan matahari untuk orang jahat maupun untuk orang baik. Betul? Firman Tuhan berkata, Dia menurunkan hujan baik untuk orang jahat maupun orang baik. Kalau Dia lakukan itu untuk anugerah umum, apalagi untuk kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia, Tuhan pasti peliharakan kita dengan caranya ajaib. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Dia Bapa yang memeliharakan kita. Dia pemilik kita. Dan Dia pemilik yang sangat bertanggung jawab. Jadi kalau saudara punya masalah, menghadapi cobaan, jangan lupa datang kepada Sang pemilik hidup kita. Serahkan semuanya. Ingat langkah-langkah yang dilakukan Yesus dalam menghadapi cobaan iblis. Dan saya berdoa, mulai hari ini, kita hidupi firman Tuhan yang kita dengar, menjadi pelaku firman. Saudara, menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita menang atas pencobaan. Haleluya.